Bismillah, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Flangi Kreator. Di video kali ini masih lanjutan dari video-video sebelumnya ya, yang sudah pernah dibahas, yaitu tentang rumus-rumus dasar Excel yang tentunya sangat memudahkan kalian untuk belajar di Microsoft Office Excel dan juga siap bekerja dengan satset ya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung praktek saja. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya. Oke, gaskeun. Oh ya, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ada dua yang akan dibahas, yaitu ada alamat absolut dan tentang lookup. Oke, kita buka dulu Microsoft Office Excel-nya ya. Ini yang dibuka adalah data siswa yang sudah dibuat ya, dari mulai video part 1 sampai part berapa ya. Nah, ini lanjutannya. Sekarang yang akan dibahas adalah yang akan kita praktekkan, yaitu alamat absolut dengan lookup ya. Nah, ini datanya. Pertama-tama kita akan coba rubah dulu ya. Ini si penjumlahan ini saya tuliskan jumlah saja. Kemudian ini yang pembagian ini kan di video sebelumnya ini adalah pembagian antara nilai ulangan dengan PAS ya. Ini jadi tuliskan saja rata-rata ya, karena pembagian dari ulangan dan PAS. Oke, yang harus kita ketahui dulu yaitu tentang fungsinya dulu. Fungsi dari absolut itu untuk apa, fungsi dari lookup itu untuk apa ya. Nah, fungsi dari alamat absolut yaitu digunakan untuk mengunci posisi kolom dan baris. Nah, si fungsi ini ditandai dengan adanya tanda dolar ya, tanda dolar seperti ini tuh. Itu adalah alamat absolut. Kemudian kalau lookup itu, di lookup itu ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP itu fungsinya adalah untuk membaca tabel secara vertikal ya, atau tegak. Itu ya, penulisannya tinggal VLOOKUP saja, atau kita langsung saja praktekkan ya. Nah, kita di sini akan buat data siswa. Di sini kita akan buat, di sini bisa mencari data per siswa. Artinya misalnya si Bebe nih, dia NIS-nya berapa, nilai ulangannya berapa, PAS-nya berapa, kemudian jumlahnya berapa, rata-rata berapa, keterangannya apa, dan predikatnya apa. Nah, jadi kita akan buat di sini dengan persiswa ya. Kalau ini kan gabungan data semua, kita akan coba buat di sini persiswa ya. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu ini kode ya, kode nanti kode perantaranya, perantara antara yang data siswa semua ini dengan nanti yang akan dibuat ya. Nah, kasih warna dulu supaya kelihatan ya bahwa ini adalah kodenya. Nah, kasih warna dulu. Kemudian misalnya saya kasih angka 1 saja dulu, kemudian enter. Nah, di sini baru kita akan mulai buatnya ya, di sini. Oke, data yang akan dimasukkan, misalnya di sini tulis datanya, kemudian di sini ada keterangannya. Keterangannya itu apa ya. Nah, jadi ini untuk mencari nilai per siswa ya, per anak. Nah,
Oke. Kemudian ini untuk datanya. Di sini ada yang pertama nama ya, kalau nomornya mau nggak usah. Nama yang akan ditampilkan ya, yang akan ditampilkan di sini nanti nama, kemudian kelas, kemudian miss, kemudian nilai ulangan ya, kemudian nilai PAS, oke, kemudian jumlah semuanya, kemudian rata-rata. Ini ya, lihat sesuai dengan yang ini ya. Nah, jadi nanti yang akan dimunculkan di sini ada nama, kelas, NIS, ulangan, PAS, jumlah, rata-rata. Kemudian ini perkalian sama pengurangan gak usah, berarti ini apa? Keterangan sama predikatnya ya. Keterangannya apa? Predikatnya apa? Keterangan, kemudian predikat. Nah, ini ya. Oke. Lalu biasa kita kasih ya, kasih border. Nah, kemudian biar kelihatan kita kasih warna backgroundnya apa ya, abu saja. Kemudian ini juga kita kasih warna ya, biar beda. Nah, ini oke. Contoh ya seperti ini. Nah, mulai dari rumusnya ya. Nah, di sini ini kan nanti akan muncul nama, kelas dan yang lain di sini berdasarkan yang kita masukkan dari sini ya, berdasarkan yang dimasukkan dari sini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga absolute ya. Nah, oke. Ya, coba rumusnya. Untuk memasukkan rumus jangan lupa pakai sama dengan ya, sama dengan. Kemudian yang menjadi acuannya adalah rumusnya itu VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP ini VLOOKUP. Kemudian nah, ini sebetulnya setelah kita tulis VLOOKUP, maka Excel ini akan sendiri ya, akan sendiri memasukkan setelah tulisan VLOOKUP ini apa yang harus eksekusi ya, apa yang harus dikerjakan. Itu ya sebetulnya. Cuman ya bahasa Inggris ya, jadi rada-rada dimengerti ya. Nah, VLOOKUP kurung buka, kemudian nah ini tuh ya muncul apa yang harus dilakukan. VLOOKUP, kemudian perantaranya adalah ini yang angka tadi ya, angka 1, 2 nanti ini ya. Nah, berarti si sel ini berada di apa? Berada di si N3 ya, ada di N3. Ini angka 1 ini ada di N3, berarti tinggal klik, berada di N3. Kemudian nah di sini harus memakai alamat absolut dengan tinggal menekan F4 atau yang kalau yang di handphone kalau yang di komputer biasa itu tekan F4. Kalau yang ada FN-nya, nah itu tekan FN F4 ya. Nah, di sini saya tekan F4. Nah, maka dia otomatis adalah ada tanda dolarnya. Berarti si N dan 3-nya itu dikunci. Nah, itu yang dimaksud dengan alamat absolut ya. Jadi si kolom N-nya dikunci, baris 3-nya dikunci. Ketika nanti ini pindah sel, dia tidak akan berubah karena dikunci di situ aja ya, tidak berubah sel. Karena ketika kita membuat rumus dan kita tarik ke bawah, maka si rumus akan berubah. Contoh, tarik ke bawah berarti berubah barisnya ya, kalau kolomnya enggak. Nah,
dengan alamat absolut ini, maka si baris ataupun kolomnya dia tidak berubah dua-duanya karena dikasih tanda dolar ya, dikasih absolut. Itu berarti ada ini absolutnya dua-duanya. Ada semi absolut. Kalau semi absolut salah satu saja, salah satu kolom atau baris yang dikuncinya ya. Oke, kemudian setelah itu koma ya. Nah, penggunaannya ini ada titik koma, ada koma, itu tergantung pada aplikasinya ya, tergantung pada Microsoft Excel-nya. Kalau di saya ini menggunakan koma ya, bukan titik koma. Nah, kemudian ini sekarang di lookup-nya, VLOOKUP-nya ngambil dari mana? Ini adalah vertical lookup ya, jadi ke tegak. Nah, ngambilnya datanya ini data dari data siswa ini. Nah, jadi kita blok dari A4, pilih dari A4 sampai L13 ya, atau tinggal klik tarik saja terus. Nah, ini ya ada Excelnya juga udah ngasih tanda apa nih, oranye ya. Nah, berarti yang saya pilih dari sel A4 sampai sel L13 ya. Nah, kemudian ini sama dikasih alamat absolut karena tidak berpindah sel ya, tidak berpindah kolom ataupun berpindah baris ya. Nah, dikasih alamat absolut tuh ya, langsung. Kemudian nah, yang akan dicari ini apa? Ini nama kan, dari si tabel ini nama ada di posisi mana ya, ada di sel mana. Nah, itu ada di sel B4 ya, untuk yang pertama, untuk yang data pertama ada di sel B4 ya. Berarti tinggal di ini ya, koma, sel B4 itu keberapa ya. Nah, ini kan di untuk nomor itu di A4 ini berarti dia VLOOKUP ke 1. Nah, berarti untuk nama dia ada di VLOOKUP kedua ya, di kolom kedua. Oke, nah tinggal koma 2, kasih angka 2 ya, kemudian kurung tutup, enter tuh ya, dia si AA. Oke, itu ya. Nah, dia si AA muncul. Kalau ini ya, coba kalau kita kasih ini angka 2 berarti harusnya BB ya, BB nomor kedua adalah harusnya BB. Coba berubah gak? Tuh, BB ya. Nah, itu nih. Kemudian bagaimana mencari kelas? Untuk mencari kelas ini kan rumusnya sama saja, jadi artinya tidak usah diketik lagi rumusnya, tinggal dari yang sini, ini rumusnya ya. Nih, double klik dulu di sini di tempat rumusnya, kemudian blok, copy, kemudian klik dulu, enter. Kenapa harus di enter? Supaya ketika kita memilih, maka Excel akan menganggap kalau itu adalah rumus. Jadi harus di enter dulu. Nah, di sini kemudian double klik di sini, klik 2 kali, paste. Nah, kalau yang ini kan kelas ya, yang dicari kelas. Berarti kalau kelas ada di baris keberapa, ada di yang lookup keberapa? Ketiga ya. Nah, ini kan ke satunya nomor, keduanya nama, ketiganya adalah kelas. Berarti ini tinggal ganti angka 3, kemudian enter. Tuh kan kelasnya A ya. Kenapa ini tidak di drag ya, tidak di drag di rumusnya ke bawah? Karena ini adalah penggunaan dari lookup ya. Dan si tabelnya atau si
datanya ini kan absolut, tidak berubah-ubah. Kita lihat ya. Nah, sini coba tuh kan di N3, A4, L13 tetap. Di sini juga di kelas ya tuh N3, A4, L13 itu yang dimaksud dengan alamat absolut. Ketika kita masuk ke sini ya, si ini dikunci, tidak pindah-pindah, sama ini juga tetap tabelnya yang itu ya, datanya yang itu, selnya yang itu ya. Nah, coba ini tinggal nis, caranya sama. Di sini klik blok copy, kemudian enter di sini, double klik di sini, kita paste. Kemudian nis ada di kolom berapa? Untuk nis ada di kolom keempat. Nah, ya betul. Maka si AA dia adalah nisnya 12, kelas A nis 12. Oke, kemudian ini kita kepinggirkan dulu, samakan. Kemudian ulangan, untuk ulangan, oke, kita copy lagi dari sini, copy, kemudian enter, paste di nilai ulangan. Kemudian si nilai ulangan ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5 yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ada di kolom 5 untuk ulangan. Oke, enter ya. Nah, betul. Kemudian nilai PAS sama aja, kopikan dari sini, copy, kemudian enter, double klik di nilai PAS, paste, kemudian nilai PAS ada di kolom ke-6. Nah, ya. Oke, kemudian jumlah ini ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada di kolom ke-7 ya. Tinggal blok copy, enter, double klik, paste, ganti jadi kolom ke-7. Nah, ini betul ya, jumlahnya adalah 116. Kemudian rata-rata ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di kolom ke-8 ya. Copy, enter, paste kolom ke-8 ya. Nah, tinggal ganti ini kolom ke-8. Oke. Kemudian ada keterangannya. Nah, untuk keterangannya sama, kita kopikan di sini, kemudian enter, double klik, paste. Nah, untuk yang kolom keterangan lihat ada di kolom keberapa ya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti tinggal klikkan di sini, ketikan kolom 11. Tuh, maka si AA dia tinggal kelas ya. Kemudian predikatnya apa? Sama, kita kopikan satu lagi. Copy, klik di sini, enter, double klik di sini, paste. Berarti ini ada di kolom 12 ya, karena keterangan ada di 11, berarti predikat ada di 12. Oke, dia predikatnya adalah D ya, bisa dibalikan, bisa nih. Oke, datanya ada lagi nih. Oke, apakah ketika ini diganti di, coba ya, di nomor 2, apakah berubah ya? Tadi udah dicoba berubah semuanya sesuai datanya. Ya, betul ya. Yang kedua ini namanya adalah BB kelas A, NIS-nya 21, nilai ulangannya 80, nilai PAS-nya 80, jumlahnya 160, rata-ratanya 80, keterangannya dia naik kelas, dan predikatnya adalah B. Ya, itu untuk fungsi lookup dengan absolut. Oke ya, mengerti? Nah, mudah-mudahan saja tidak mengerti ya. Kalau tidak mengerti,
sudah pasti akan coba nanya ya. Nah, nanyanya di mana? Kalian coba tanya di kolom komentar, oke? Tapi jangan lupa juga klik like dan subscribe, kemudian komen kira-kira apa yang tidak kalian mengerti, dan komen pula rumus berikutnya apa yang ingin kalian pelajari ya, ingin kita bahas bersama-sama. Oke? Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.